Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Asih, NIM K7120204 dari kelas 2C. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM. Biar lebih paham, tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama kita membahas pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartilar. Menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Yang kedua, menurut Prof. Kuncoro Purbopranoto. Menurut Prof. Kuncoro Purbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya. Pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Yang ketiga, menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Menurutnya, HAM bersifat fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia, dan pada hakikatnya sangat suci. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggaran HAM. Tapi sebelum masuk ke materi jenis-jenis pelanggaran HAM, sebenarnya pelanggaran HAM itu sendiri apa sih? Jadi, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,
dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang merugikan dan mengancam nyawa seseorang. Contoh pelanggaran HAM ringan di lingkungan sekolah, contohnya seorang siswa dengan sengaja mengejek, mencemooh, dan menyiksa siswa lainnya. Di lingkungan masyarakat, contohnya menghalangi seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya. Di lingkungan keluarga, contohnya orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk jurusan tertentu dalam perkuliahan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Materi selanjutnya adalah tentang pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi 1. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM, yaitu faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri sendiri, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, masalah ekonomi, sosialisasi HAM yang kurang, dan penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, faktor internal pelanggaran HAM, yaitu faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri sendiri, yang meliputi sikap egois, tidak toleransi, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya rasa empati, dan kondisi psikologis. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Pesan dari saya, teruslah menuntut ilmu dan jangan cepat puas, karena ilmu Allah sangatlah luas.
Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.